Selamat pagi, mari kita buka Alkitab kita sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-13, kita membaca ayat yang ke-7. Dan hari ini merupakan rangkaian daripada khotbah terakhir dalam seri khotbah tentang kasih dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga saya berdoa karakter Anda akan menjadi semakin mirip dengan karakter Kristus. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Mari kita baca ayat ini. Ia atau kasih menutupi segala sesuatu. Kasih percaya segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Dan hari ini kita akan pelajari sama-sama bahwa kasih sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara, kata kasih sabar menanggung segala sesuatu, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, akan membuat kita lebih paham apa yang dimaksud dengan kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kata yang dipakai adalah hupomeno. Saya rasa mungkin Anda tidak perlu menghafalkan kata ini, tapi yang penting Anda paham pengertiannya. Apa yang dimaksud sabar menanggung segala sesuatu? Hupomeno itu kata aslinya, dan itu memiliki pengertian memiliki daya tahan. Jadi artinya kasih itu memiliki daya tahan yang kuat ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti yang kita harapkan dan yang kita inginkan. Di dalam hidup ini kadangkala kita tidak bisa memilih, saudara. Anda memilih diberkati, tetapi pada kenyataannya mungkin Anda justru mengalami masa-masa sulit. Anda memilih keadaan aman-aman saja, keadaan lancar-lancar saja. Tetapi seringkali kita tidak bisa menolak kenyataan yang mana justru hal-hal buruk menimpa kita. Anda mungkin memilih dikelilingi oleh orang-orang yang gampang. Anda memilih dengan pasangan yang menyenangkan. Anda memilih anak yang menurut dengan Anda. Anda memilih mungkin semuanya ideal, tapi sesungguhnya kadangkala kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa hal yang terjadi justru bertolak belakang dari apa yang kita inginkan. Namun kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih membuat kita punya daya tahan yang kuat ketika masa-masa sulit terjadi di dalam hidup kita. Masa-masa sulit terjadi di dalam pernikahan Anda. Masa-masa sulit terjadi di dalam hubungan Anda. Kita punya daya tahan yang kuat. Amin. Dan tulisan ini atau surat ini tentu saja ditulis oleh Paulus, yang ditulis kepada jemaat di Korintus. Apakah Paulus hanya sekedar menulis? Apakah Paulus hanya sekedar bisa berteori? Mari kita lihat sama-sama sebuah keteladanan dari Paulus, bahwa dia sendiri juga mengalami masa-masa yang sulit, dan kita akan coba belajar bagaimana Paulus memiliki daya tahan yang luar biasa dalam menanggung semuanya itu. 2 Korintus pasal yang keempat. Saya mengajak Anda membaca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Hari ini kita mau belajar dari Rasul Paulus yang menulis kitab Korintus yang kita pelajari selama beberapa bulan ini. Dan ketika Paulus berkata kasih artinya punya daya tahan dalam menghadapi segala sesuatu, mari kita buktikan apakah Paulus juga menghidupi apa yang dia tulis. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Lagi-lagi ini surat ditulis kepada jemaat Korintus, hanya ini tulisan yang kedua. Dan apa pesan Paulus atau tulisan Paulus? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Perhatikan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut, karena Yesus
supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Paulus sendiri mengalami masa-masa yang sangat sulit di dalam pelayanan. Kalau Anda ingin pelayanan, saya ingin melayani, dan kita berharap semuanya mudah. Saya rasa itu sebuah ekspektasi yang mustahil. Karena pelayanan sejatinya kita harus siap menderita. Amin. Sebab Paulus sendiri menyatakan ketika dia melayani saudara, kalau Anda baca kisah para rasul, itu kisah pelayanan Paulus ketika dia menginjil, maka ini yang terjadi. Bahwa Paulus mengalami kelaparan. Paulus mengalami ketelanjangan. Paulus berulang kali disesah. Disesah itu dihajar. Disesah itu dihukum secara Romawi. Paulus berulang kali masuk penjara. Jadi keluar masuk penjara itu hal yang biasa dalam kehidupan Rasul Paulus. Lalu kemudian Paulus juga dikhianati. Dikhianati oleh orang-orang terdekat di dalam pelayanannya. Paulus bahkan juga menurut penafsiran itu mengalami masalah dengan kesehatannya. Sehingga dia berkata minta kepada Tuhan, duri di dalam dagingnya minta dicabut, minta diambil oleh Tuhan. Dan yang terjadi dia berdoa sedemikian rupa, tapi Tuhan sendiri berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mengalami penderitaan yang hebat. Bahkan penderitaan yang fantastis adalah ketika Paulus dirajam dengan batu. Dirajam sampai orang-orang yang merajam meninggalkan karena disangka Paulus sudah mati. Jadi hukuman rajam itu adalah hukuman dilempari batu sampai orang itu mati. Dan Paulus pernah dirajam sampai dikira mati. Ditinggalkan, ternyata masih hidup. Penderitaan yang sungguh luar biasa. Tetapi hebatnya Paulus tidak kapok. Hebatnya Paulus tidak menyerah. Hebatnya Paulus terus bertahan. Karena itu kita mau belajar yang pertama dalam teks ini. Kalau kita bicara kekristenan itu bicara soal daya tahan. Katakan daya tahan. Daya tahan soal apa? Soal ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam kesehatan kita, jangan pernah kutuki Tuhan karena kita sakit, tapi miliki daya tahan di dalam iman kita. Tubuh boleh lemah, tubuh boleh sakit, tapi manusia batiniah kita harus kuat di dalam Tuhan. Paulus berkata, secara manusia lahiriahnya merosot, tetapi manusia batiniahnya dibaharui dari hari ke hari. Anda boleh sakit, tapi iman Anda tidak boleh sakit. Amin. Anda boleh secara tubuh merosot, melemah, tetapi iman harus tetap kuat di dalam Tuhan. Itu artinya punya daya tahan. Dan kadangkala ibu bapak saudara, masa-masa sulit juga bisa menimpa dalam keuangan Anda. Masa-masa sulit bisa terjadi di dalam pekerjaan Anda. Masa-masa sulit bisa menimpa semua aspek dalam hidup kita. Tapi jangan pernah menyerah dengan iman kita. Banyak orang Kristen tinggalkan Tuhan hanya gara-gara usahanya merosot, bisnisnya kolaps, bisnisnya merugi, dan kemudian dia merasa Tuhan mengkhianati dia karena Tuhan tidak memberkati dia. Atas hak apa kita menuntut kepada Tuhan bahwa kita seharusnya tidak boleh menghadapi masa-masa sulit? Tidak ada jaminan itu, saudara. Bahkan Yesus sendiri berkata kepada orang yang mau mengikutnya. Sementara orang-orang punya motivasi supaya perutnya kenyang, sehingga Anda pernah mendengar 5.000 orang mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi di lain waktu ketika ada orang bertanya dan mau mengikut Yesus, ini jawaban Yesus buat mereka semuanya. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, sebetulnya penderitaan itu juga bisa Tuhan izinkan terjadi. Karena itu justru kita mesti punya daya tahan. Ketika masa-masa sulit dalam hal apapun terjadi di dalam hidup kita semuanya. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan,
Dan pastikan kita semuanya bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena itu saya berulang kali mengingatkan Anda jemaat, pastikan Anda mengakhiri sampai finish. Jangan berhenti di tengah jalan. Karena banyak orang Kristen mengawali dengan sesuatu yang baik, tetapi tidak cukup punya daya tahan. Dan kalau tidak punya daya tahan, bisa menyerah di tengah jalan. Saya gambarkan, kekristenan itu bukan seperti lari jarak pendek. Bukan lari dalam jarak 100 meter, 400 meter. Kekristenan itu ibarat kita ini lari maraton. 42 berapa ya? 42,195. Jauh saudara, 42 kilometer itu jauh. Solo Tawangmangu, Anda bayangkan sejauh itu, dan Anda harus punya daya tahan. Karena itu jangan bangga kalau Anda hanya menjadi orang Kristen yang seolah-olah berkobar-kobar, tapi sekejap. Saya masih ingat ketika saya SMA dulu saudara, ada satu teman seangkatan dengan saya. Saya kagum dengan teman saya ini. Karena di kelas dia sangat rohani. Dia rajin pelayanan. Bahkan dia penginjilan ke teman-teman yang lain. Bahkan dia bikin kayak komsel seperti itu di kelas. Saya sangat kagum dengan teman saya yang satu ini. Tetapi sayang hari ini, dia bahkan sudah tidak bergereja lagi. Sayang hari ini, dia sudah kembali ke dunianya dan cerai setelah dia menikah. Sayang, dulu teman saya yang luar biasa, hari ini sudah tidak dalam posisi dia cinta Tuhan. Saya mengenal beberapa orang juga yang dulu seangkatan dengan saya, pelayanan sedemikian menggebu-gebu. Tapi hari ini entah kemana. Saya mengajak Anda mengingat sekarang. Anda punya temankah yang dulu ketika mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu sedemikian semangat di dalam Tuhan. Tapi coba ingat teman Anda yang itu. Hari ini apakah masih dalam posisi yang sama? Banyak yang enggak. Bahkan tanpa bermaksud apa, dulu seangkatan saya, ada yang banyak punya kerinduan untuk sekolah Alkitab. Pengennya masuk ke sekolah Alkitab, nanti jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Tapi hari ini jangankan melayani Tuhan, bahkan pergi ke gereja saja sudah enggak. Satu contoh yang lebih ironis lagi, saya mengenal seorang hamba Tuhan. Saya sebut namanya, Anda juga mesti tahu, yang seangkatan dengan saya, cukup dikenal, cukup terkenal. Bahkan saya sejujurnya pernah dalam tanda kutip iri dengan dia. Ini teman saya, ini talentanya luar biasa. Saya belum dikenal, dia sudah terkenal kemana-mana. Jadwalnya padat. Tapi saya dengar-dengar hari ini dia sudah jadi gini, saudara. Itu real terjadi. Maksud saya adalah, kalau itu bisa menimpa teman saya, itu bisa menimpa banyak orang Kristen di sana, itu juga bisa menimpa kepada Anda, dan itu juga bisa menimpa kepada saya. Karena itu justru firman ini disampaikan kepada kita semuanya, agar Anda dan saya jadi orang Kristen yang tangguh, punya daya tahan. Amin. Tentu ini bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi justru harus mempersiapkan, supaya kita sabar atau punya daya tahan dalam menanggung segala sesuatu. Dibanting tapi enggak hancur. Dijepit tapi tidak terputus asa, tidak kecewa, tidak frustasi, tidak menyalahkan Tuhan. Pastikan iblis sampai frustasi untuk mencoba menjatuhkan kita dengan cara apapun, tapi Anda tetap bertahan. Kalau tadi saya menceritakan beberapa teman saya, dan ini pernah terjadi di zaman Rasul Paulus melayani. Ada satu tokoh yang namanya Demas. Siapa di sini namanya Demas? Adakah? Dimas banyak, orang Jawa mungkin punya nama Dimas.
Tapi apakah ada yang nama baptisnya Dimas? Mulai bulan depan kita mulai akan ada pelajaran katekisasi, setelah itu kita akan ada baptis. Adakah yang minta nama baptis Dimas? Sepanjang saya jadi orang Kristen jarang sekali nama baptis Dimas, bahkan tidak ada. Kenapa tidak ada? Padahal nama Dimas ini cukup bagus. Karena mirip, apalagi di budaya Jawa kok mirip antara Demas dan Dimas. Mirip sekali, tapi kenapa tidak ada yang pilih? Coba kita baca secara cepat multimedia, saya rasa sudah siapkan ayat-ayat saya. Kolose 4 ayat yang ke-14 dulu. Tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose, dan inilah kutipan Paulus. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Jadi Paulus ini bahkan mencatut nama Lukas. Lukas ini penulis kisah para rasul dan kitab Lukas, dan menulis nama Demas. Artinya Demas ini jadi rekan Paulus dalam pelayanan. Rekan yang diperhitungkan Paulus. Sampai menulis kepada jemaat di Kolose, itu nama Demas dicantumkan di situ. Salam dari aku, dari Lukas, dan dari Demas. Artinya Demas ini berkontribusi kepada jemaat di Kolose. Coba sekarang baca Filemon. Filemon ini adalah surat Paulus kepada seorang yang bernama Filemon. Dan salah satu kutipan dalam surat itu dikatakan di dalam ayat 24 seperti ini. Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas. Dan Paulus mengakui apa? Teman-teman sekerjaku. Artinya Demas ini mendampingi Paulus kemanapun Paulus pergi. Bahkan menurut ahli sejarah, Demas ini yang mendampingi Paulus ketika Paulus bahkan di penjara. Ini luar biasa Demas. Tapi kenapa yang saya katakan dari awal, Demas bahkan akhirnya namanya tidak lagi populer di kalangan orang Kristen. Karena yang terjadi 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Baca ayat ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Ini cukup mewakili apa yang terjadi dengan Demas. Sudahkah ketemu? 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Saya salah ketik mungkin ya, karena apakah bisa dibantu? Atau mungkin saya bacakan aja, karena ayatnya keliru. Saya bacakan aja. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Saya lupa ayatnya, tapi saya kutip di dalam Alkitab, salah satu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat, karena Demas yang tadi kita ceritakan, yang tadi kita bahas, telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dengan bahasa saya yang sederhana, dulu orangnya menyala-nyala, orangnya berkobar-kobar, orangnya punya semangat untuk Tuhan, orangnya bahkan rela menderita seperti Paulus. Tapi sayang, dia tidak punya daya tahan, berhenti di tengah jalan. Saya senang hari-hari ini saya menemui banyak jemaat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Saya senang jemaat yang berkobar-kobar dalam Tuhan. Apapun Anda kerjakan demi Injil Kerajaan Allah diberitakan di mana-mana. Tapi saya sangat sedih ketika satu kali saya melihat sebuah kenyataan. Dulu jemaat yang setia, sekarang sudah tidak setia. Dulu jemaat yang menyala-nyala, sekarang apinya mulai padam. Bahkan lebih sedih lagi, jemaat terhilang. Karena itu, milikilah daya tahan. Sekarang kita mau belajar. 2 hal secara singkat saya bagikan kepada Anda. Bagaimana sekarang supaya kita punya daya tahan seperti Paulus? Ada 2 hal. Yang pertama, Alkitab tadi menulis, kasih itu membuat kita sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau mau sabar, mau punya daya tahan ketika mengalami masa-masa sulit, kunci yang pertama, kasih. Hanya kasih yang membuat Anda bertahan. Amin. Tanpa kasih, sulit kita bertahan. Saya berikan contoh yang sederhana.
Saya rasa banyak di antara Anda suka kalau zaman Anda dulu, ya 2 dekade yang lalu, ada yang namanya telenovela. Dan saya rasa banyak di sini penggemar telenovela. Sehingga nama anaknya ada yang namanya Maria Mercedes atau Maria Baby Benz. Dulu kita suka telenovela mungkin, tapi zaman berubah, sekarang eranya drakor atau drama Korea. Yang mana drakor itu bisa jadi ada beberapa episode ya. Ada beberapa episode, satu episode itu ada mungkin 10 jilid, atau mungkin belasan, atau mungkin 20, saya tidak tahu. Tapi kalau Anda atas nama cinta, Anda suka memang. Siapa di sini hanya demi nonton drakor harus lembur semalam-malam? Tolong diangkat tangannya. Seolah sayang kalau keputus di tengah jalan. Tapi buat orang yang tidak cinta, ya setengah mati saudara. Tidak worth it. Hanya untuk nonton drakor sampai larut malam. Tapi orang cinta, dia rela lakukan itu. Sulit diomong. Mau diadu argumen nggak bisa. Namanya cinta. Saya termasuk penggemar novel silat Ko Ping Ho. Mungkin ada puluhan judul atau hampir semua tulisan Ko Ping Ho itu kan kebetulan kami sekeluarga. Bahkan mama saya sampai hari ini masih membaca novel Ko Ping Ho. Kami suka, sehingga orang mungkin heran, cerita silat tidak ada gambarnya, hanya tulisannya saja, tapi kok bisa dalam tanda kutip kayak kecanduan. Karena pinternya Ko Ping Ho adalah biasanya di halaman terakhir sebelum selesai, itu ceritanya itu menarik sekali. Jadi harus ambil seri berikutnya dan seterusnya. Mulai dari lakonnya sampai anaknya lakon sampai cucu buyutnya. Tidak ada habisnya. Tapi kami betah. Kenapa? Cinta. Cinta memberikan kekuatan yang luar biasa. Kemarin saya motoran, saudara. Dan kemarin menempuh jarak yang lumayan jauh. Kurang lebih 350-an kilo mungkin. Dari Solo, Wonogiri, Pacitan, Magetan, Sarangan, Tawangmangu kembali ke Solo. Orang yang tidak cinta kurang kerjaan. Karena kami juga pernah, di sini ada beberapa yang berangkat juga, kami motoran sampai ke paling jauh Lombok. Ditempuh langsung non-stop tanpa tidur menginap. Jadi langsung Solo, langsung ke Bali, Bali langsung ke Lombok. Ngantuk tidur di emperan Indomaret. Itu cerita ya agak memalukan, tapi itulah yang terjadi. Orang bilang, kok ya sampai sebegitunya? Sulit dicerna karena cinta. Kalau tidak cinta, ngapain? Saya suka sepeda, tetapi sepeda buat saya ternyata belum sampai tahap cinta. Karena belum sampai tahap cinta, yang penting sehat, yang penting membuat kalori sedikit terbakar sehingga makan bisa lebih banyak sedikit. Ya gitu aja. Tapi tanya beberapa di antara saudara, ada di sini pesepeda-pesepeda tangguh, itu bisa menempuh sampai 100 kilo, bahkan ada yang 200 kilo. Itu kan kalau buat orang yang tidak cinta kan kurang kerjaan, saudara. Karena bisa naik mobil, bisa naik motor, kok milih sepeda? Mungkin ditanya, kok milih sepeda kenapa? Mungkin jawabannya adalah kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Itulah cinta. Tidak bisa, saudara. Anda berkata, kok bisa? Makanya kadangkala kita sulit mencerna. Kenapa sulit mencerna? Karena kita tidak mengalami. Tapi begitu kita cinta, kita bisa. Yang barusan punya anak, ini Bapak Ibu Ferry, untuk Ibu Ferry. Mengandung berapa bulan? Sama ya, 9 bulan pasti ya. Tidak ada diskon khusus gitu, 3-4 bulan aja.
9 bulan mengandung. Itu ya berat. Berat. Karena seolah-olah ada tambahan, ada yang dulu ketika belum hamil itu beratnya sekian, lalu kemudian hamil itu bisa ditambah belasan kilo, sampai istri saya dulu hamil Brian berapa? 20 kilo ya? 23 kilo. Berarti kan harus menanggung beban tambahan, bukan hanya sehari, 2 hari, tapi sampai 9 bulan. Tapi kenapa betah menanggung? Kok ya pengen hamil lagi? Ini anaknya bahkan ketiga ya. Kok anak pertama tidak kapok berhenti? Sulit dijelaskan. Jawabannya adalah cinta. Karena cinta membuat kita punya kekuatan untuk menanggung. Istri saya punya kekuatan untuk menanggung. Ketika hamil Wilson, itu bahkan istri saya harus bed rest berapa lama itu? 3 bulan ya? 3 bulan, saudara. Berbaring di tempat tidur terus. Saya yang melayani istri saya 3 bulan. Kok bisa? Karena cinta itu membuat kita bertahan dalam situasi apapun. Karena itu, saudara, pastikan Anda punya cinta. Itu yang membuat Anda punya daya tahan. Anda harus cinta Tuhan. Kalau Anda tidak cinta Tuhan, Anda sulit untuk bertahan. Saya ulangi lagi, karena ini menjadi poin penekanan pagi hari ini. Bagaimana supaya kita bisa mengakhiri pertandingan iman dengan baik? Bagaimana supaya kita seperti Paulus? Jawabannya satu, Anda mesti cinta Tuhan. Kalau tidak cinta Tuhan, pasti berhenti di tengah jalan. Kalau tidak cinta itu, menjalani itu setengah mati beratnya. Tapi kalau Anda cinta Tuhan, masa-masa sulit bisa terjadi. Tapi kita akan terus bertahan. Satu ayat contoh, Ibrani 12 ayat yang kedua. Kali ini contoh kita lihat dari satu tokoh kita, tokoh idola kita, Tuhan Yesus. Kenapa Yesus bisa setia hingga mati di atas kayu salib? Jawabannya juga sama. Karena cinta. Cintanya kepada kita. Cintanya kepada manusia berdosa. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan yang mengabaikan kehinaan. Tekun. Tekun itu artinya setia. Tekun itu artinya punya daya tahan untuk memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia, kembali ditulis, yang tekun, yang punya daya tahan, yang setia, menanggung bantahan. Bukan bantahan biasa, tapi bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita mesti ingat cintanya Tuhan, ingat kasihnya Tuhan. Itu yang membuat kita tidak jadi lemah dan tidak putus asa. Cintailah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu membuat kita punya daya tahan hingga akhirnya kita memenangkan pertandingan hidup ini. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau Anda hari ini merasa kurang cinta kepada Tuhan, pupuk cintai itu, sirami cintai itu. Ingat terus apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga semakin kita cinta akan Tuhan, semakin kita punya daya tahan. Hal yang kedua, hal yang terakhir, saya akan selesai di sini. Yang pertama adalah kasih atau cinta. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita punya pengharapan. Pak Andi kemarin atau minggu kemarin sudah singgung bahwa 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 bisa munculkan sebentar. Ini merupakan tulisan yang berkait. Tulisan yang membuat terhubung satu dengan yang lain. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Anda. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu tidak mempermalukan. Kenapa saudara? Karena kasih itu artinya percaya segala sesuatu.
Minggu lalu Pak Andi sudah khotbahkan ini, saya rasa Anda masih ingat. Dan kalau kita percaya, maka kita punya pengharapan kepada orang itu. Kita punya pengharapan karena kita percaya. Karena firman Tuhan berkata, mengharapkan segala sesuatu. Dan menarik ini, ketika kita punya pengharapan, yang terjadi berikutnya adalah membuat kita sabar menanggung segala sesuatu. Jadi hal yang kedua, bagaimana supaya kita punya daya tahan? Maka kita perlu punya pengharapan. Saya bacakan buat Anda 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ini lebih ekstrim lagi dan saya harap Anda jelas sekali dengan tulisan ini. Masih di dalam konteks yang sama 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Jadi ini masih kaitan tadi Paulus menulis saat terjepit tidak putus asa, saat ditindas tapi enggak habis akal, dia punya daya tahan. Sekarang coba lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Coba baca sama-sama, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, stop dulu. Menurut Anda, penderitaan Paulus berat atau ringan? Kelaparan itu berat atau ringan? Disesah, dihajar itu berat atau ringan? Masuk penjara itu berat atau ringan? Karam kapal mau tenggelam berat atau ringan? Dirajam sampai hampir mati berat atau ringan? Jawabannya apa? Halo, ada yang berkata ringan? Berat. Tapi kenapa Paulus tidak menulis sebab penderitaan yang berat ini? Ayat ini tidak keliru. Sebab Paulus berkata sebab penderitaan yang ringan ini. Buat kita berat. Tapi buat Paulus dia berkata ringan ini. Apakah ada yang salah dengan pikiran, maaf, otak Paulus? Karena sudah terlalu sering disesah, dihajar, sampai tidak bisa bedakan antara berat dan ringan. Tentu bukan itu. Kalau tidak bukan itu, Anda dan saya mesti sekarang bertanya-tanya dan berpikir, kenapa yang begitu berat buat kita, tapi Paulus menulis tidak, itu ringan. Kenapa jadi ringan? Sekarang perhatikan, ini kuncinya. Karena mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kuncinya ini. Ketika Paulus membandingkan penderitaannya, dibandingkan dengan kemuliaan yang menantinya, maka yang berat ini jauh terlihat ringan. Sebab kemuliaan di depan sana siap untuk dia terima. Saya harap Anda bisa paham. Kalau Anda sulit untuk memahami, saya akan cerita. Saya berharap dengan cerita ini Anda bisa paham yang saya maksud. Jadi gini, kenapa yang satu menganggap berat, yang satu bisa menganggap ringan? Kalau dibandingkan dengan sesuatu yang di depan, kalau punya pengharapan, Paulus ini punya pengharapan. Sekarang ini memang berat, tapi dia berkata, tapi kalau aku bandingkan dengan kemuliaan di depan sana, aku punya pengharapan di depan sana, yang ini jadi ringan. Saya akhiri dengan satu cerita tentang cerita ini terjadi mungkin 20 tahun yang lalu. Dan kemarin saya ulang ketika kami liburan waktu Lebaran. Jadi ceritanya saudara, sebelum saya menikah, kalau tidak salah ingat mungkin itu tahun 2002-2003, saya lupa persisnya. Saya dan di sini ada yang mungkin sama-sama, mungkin ada Pak Ferry, kemudian ada siapa lagi ya, mungkin sama Pak Ferry dan beberapa tim. Kami ini diundang pelayanan di satu kota, tepatnya kota Bondowoso. Dan waktu itu kami diundang untuk pelayanan. Saya waktu itu main musik
ya dengan Pak Ferry waktu itu. Dan yang membuat kami ini agak gimana itu ketika, jadi begini saudara, kalau saya mengundang satu tim pelayanan di Solo, bayangan Anda menginapnya di mana? Ya di Solo, wong pelayanannya aja di Solo kok. Betul nggak? Masuk akal nggak? Tapi yang aneh pada waktu itu kami pelayanannya di Bondowoso, tapi kami diinapkan di sebuah guest house yang jaraknya itu 64 km dari kota Bondowoso. Jadi bayangkan pelayanan di Solo, nginepnya di Jogja, saudara. Lah ini kan kalau enggak paham bisa dianggap ngerjain kita yang pelayanan. Karena nginepnya jauh banget. Kalau jauh, jalan rata itu masih mending. Kami menempuh perjalanan, kemarin berapa lama ya? 2 jam ada enggak? Lebih ya, 2 jam lebih saudara. Kami menempuh, kalau enggak salah ingat waktu itu 2,5 jam mungkin. Perjalanan dari Bondowoso sampai ke satu tempat, itu daerah Kawah Ijen. Jadi kalau Anda lihat peta nanti, itu di daerah Kawah Ijen, ada satu tempat yang namanya Jampit. Lah kami diundang ke sana. Diundang di sana, diinapkan di sana. Saya masih ingat itu, satu rombongan, satu mobil, semuanya ngeluh. Semuanya ngeluh. Kami ini kan dari beberapa kota, jadi intinya pelayanan bareng, sudah sampai di satu tempat, ya itu jadi kaki gunung, kaki Kawah Ijen kurang lebih seperti itu, namanya Arabica, guest house, namanya Arabica. Rombongan besar itu yang dari tim lain itu diinapkan di situ. Bayangan saya ketika kami ini sudah di situ, wong di mobil aja udah ngomel-ngomel semuanya, berhenti di situ bayangannya selesai sudah penderitaannya. Jadi senang sekali. Tapi begitu berhenti sebentar, lalu kemudian kami diajak lagi melakukan perjalanan. Ternyata yang deket ini buat tim lain, kami ini harus naik mobil lagi sejauh 12 kilo. Saya persisnya tahu karena habis kemarin liburan. 12 kilo itu jalan parahnya minta ampun, gak ada pemandangan apapun, kanan kiri cuma hutan saudara, jalan sempit. Dan saya waktu itu mikir, waktu itu, nanti kalau papasan dengan mobil terus bagaimana? Anda bisa bayangkan. Sempitnya, off-roadnya, badan kayak dikocak-kocak semuanya. Dan mobil pada waktu itu tidak senyaman sekarang, kerasnya suspensi luar biasa. Mungkin saya Pak Ferry masih ingat, ada satu teman kami namanya Pak Yudi, ini teman badminton juga. Ini orang paling sering ngomong, kapan Tuhan penderitaan ini berakhir? Kapan Tuhan penderitaan ini selesai? Jadi kami satu mobil ini ngeluh, gerundel semuanya. Bahkan sama-sama menderita, kami iri dengan tim lain yang tadi sudah saya bayangkan, sudah enak-enakan duduk, sudah bisa tidur. Kami masih harus perjalanan 12 kilo off-road, saudara. Tapi ini yang saya cerita. Begitu sampai di tempat. Jadi rupanya jalan itu memang hanya menuju satu tempat saja. Kami ternyata diinapkan di satu guest house. Guest house ini bangunan asli buatan Belanda. Dibuat tahun 1927. Lebih ngeri daripada desa KKN semestinya. Desa KKN apa itu ya? KKN Desa Penari gitu ya, saya lupa pastinya. Karena tahun 1927. Tapi begitu menginjakkan kaki di sana, buat saya yang tidak begitu cinta-cinta banget bunga, jadi saya merasa wow. Kenapa wow? Itu karena halaman sangat lebar, sangat luas. Itu ditumbuhi dengan bermacam jenis bunga. Hamparan rumput yang luas, bangunan yang tidak biasa karena bangunan buatan Belanda, bangunan Eropa, di dalamnya masih ada cerobong asap. Jadi kalau nggak pernah ke luar negeri, ke situ saja rasanya luar negeri banget. Kayak di Sinterklas itu saudara, ada perapiannya,
Waktu itu saya ingat malam-malam karena dinginnya luar biasa. Jadi itu perapian dinyalakan, kami harus di dekat situ, mirip kayak di luar negeri. Bedanya cuma saya masih ingat waktu itu disuguhi pisang goreng dan kacang rebus. Ya kalau di luar negeri mestinya enggak. Tapi itu jadi pemikiran gini. Kenapa waktu berangkat kami ngeluh? Kami berangkat kayaknya pengen kembali. Waktu berangkat enggak punya daya tahan. Tapi begitu sampai langsung satu kali, kalau ada kesempatan, saya akan ajak istri saya ke sana. Saya mikirnya waktu itu kayak gitu. Dan kemarin kejawab sudah. Liburan kemarin, kami sekeluarga besar, akhirnya memutuskan berangkat lagi ke lokasi yang sama. Yang dulu membuat saya, kapan Tuhan penderitaan ini berakhir. Tapi kenapa saya tahu mesti mengalami juga perjalanan yang tidak menyenangkan, tapi kok malah deketi tempat itu. Apa yang membuat saya bertahan? Sekarang mindsetnya beda. Tanya istri saya, apakah saya mengeluh waktu perjalanan? Enggak. Kenapa enggak mengeluh? Saya punya pengharapan. Yang enggak pernah ke sana mungkin, wah jalan kok gini. Saya tahu waktu perjalanan berangkat kami 3 mobil deg-degan semuanya. Sunyi senyap semuanya. Dan memang syok saudara. Wong saya aja yang pernah ikut syok kok. Loh jalan kok kayak gini ya. Saya lupa adik saya kalau tidak salah video ya. Di jalannya itu nggak karu-karuan. Tapi saudara setelah sampai. Lah ini ada foto-fotonya kalau Anda penasaran kayak apa sih. Lah ini foto-fotonya saya siapkan buat Anda. Lah ini foto bareng-barengnya. Lah itu bangunan 27. Jadi usianya hampir 100 tahun saudara. Lah sayang perubahannya adalah ini hamparan rumput dulu adalah full bunga. Tapi sekarang mungkin enggak tahu apakah ada masalah apa sekarang jadi rumput. Tapi bangunannya seperti itu mungkin bisa diklik lagi. Ya kayak di luar negeri kan. Sekalipun ini kostum pinjaman ya. Tapi kayak di luar negeri. Dan itu benar, itu bukan background, bukan Photoshop saudara. Itu benar-benar ya harus ada perapian seperti itu. Ya, boleh diklik selanjutnya. Nah ini juga di Kawah Ijen. Di lokasi di daerah sana. Lah, apakah ada lagi? Mungkin diklik berikutnya. Ya ini yang rumah tadi. Indah. Ya boleh ditutup aja saudara supaya kembali fokus. Jadi maksud saya gini. Kenapa perjalanan yang kemarin beda dengan perjalanan yang dulu 20 tahun yang lalu? Kalau 20 tahun yang lalu kami ini ngeluh. Abot pengennya kembali. Kami ini panitia kurang kerjaan. Jauh banget nginepnya. Gak enak. Marah-marah terus. Tapi kenapa perjalanan yang sekarang kami enjoy? Saya enjoy. Saya enggak tahu ya Pak Heri atau kakak saya enggak tahu karena belum pernah ke sana. Tapi mungkin kok kayak gini. Tapi saya enjoy karena apa? Saya pernah. Saya tahu bakal apa yang saya nikmati. Itu membuat saya punya pengharapan. Ya memang perjalanannya berat, ada deg-degannya, dan benar simpangan mobil juga. Kalau seperti ini ya harga bayar saudara. Nah, beberapa mobil harus baret-baret, enggak apa-apa, itu harga bayar. Tapi saya enjoy karena saya punya pengharapan. Satu kali saya akan di sana, menikmati semuanya. Kalau ada yang tertarik, nanti kita retreat bareng-bareng ke sana. Ini ceritanya kan sudah sangat menarik, saudara. Dan mungkin ada beberapa di antara Anda, moh Pak, lah Anda belum ke sana sehingga tidak punya pengharapan. Tapi kalau sudah lihat sendiri, Anda punya pengharapan. Sekarang gini, selama Anda nggak punya pengharapan untuk mahkota kekal yang Tuhan sediakan, Anda akan capek, Anda tidak kuat menjalani hidup yang berat. Saya punya pengharapan. Berulang kali saya ceritakan kepada Anda. Satu kali,
kalau Tuhan panggil saya mau dalam keadaan setia. Kalau boleh saya minta kasih karunia Tuhan. Tuhan kalau boleh saya dipanggil ketika saya sedang melayani Tuhan. Dan saya sudah membayangkan satu kali Tuhan berkata kepada saya, masuklah engkau hambaku yang baik dan setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu jadi pengharapan buat saya. Sehingga kalau saya melayani berat, saya melayani disalah mengerti, saya melayani kena fitnah, saya melayani pelayanan saya mungkin tidak seperti yang saya harapkan. Saya akan terus bertahan karena saya tidak fokus dengan yang kelihatan, sebab yang kelihatan ini adalah sementara. Saya akan fokus yang tidak kelihatan, sebab yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya punya pengharapan di sana. Hari ini Anda mungkin menderita, tapi kalau Anda punya pengharapan, Anda akan kuat bertahan. Menderita di dunia paling lama berapa, saudara? 70-80 tahun, tapi tidak selama-lamanya Anda menderita, malah banyak berkatnya. Kalaupun icip-icip menderita, enggak apa-apa, karena kemuliaan di depan sudah menanti kita. Yang pertama punya cinta, cintailah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, milikilah pengharapan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat saudara semuanya. Kita akan ketemu di dalam kemuliaan bersama-sama. Lihat kanan kirinya, yuk kita absen sekarang. Pastikan besok mungkin urut giliran, karena enggak mungkin bareng-bareng, matinya bareng-bareng kan enggak, saudara. Urut antri saya enggak tahu, saudara dulu atau saya dulu enggak tahu. Tapi saya pengen mengabsen Anda. Ketemu puji Tuhan. Ketemu puji Tuhan. Jangan sampai ada satu domba, mana ya? Dulu menyala-nyala, kobongannya luar biasa. Sekarang kok nggak kelihatan. Waduh, itu menyedihkan. Punya pengharapan untuk hal-hal yang kekal. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.